Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yakobo P. Sijabat SEMSC selaku dosen pengampu akuntansi manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Asti Pramestia Anggini dengan NPM 203402021 dan ada kedua rekan saya yaitu Pipit Lestari Ningsih dengan NPM 203402039 dan Rahmi Zihni Arifah dengan NPM 203422233. Kami dari kelompok 7 MBKM Unsil. Tujuan kami membuat video yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi manajemen dalam membuat project paper. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan di mana kelompok kami membawa PT Diamond Food Tbk untuk dianalisis. PT Diamond Food Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 3 Februari 1995 dengan nama PT Jaya Murni Tritunggal. Pada tahun 2016, perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Diamond Food Indonesia. Perusahaan bergerak dalam bidang industri dan distribusi produk makanan dan minuman, buah-buahan, sayuran, dan turunannya. Juga bahan makanan sehari-hari dan melalui anak usahanya dan jasa konsultasi manajemen. Grup Diamond mulai beroperasi pada tahun 1973 sebagai produsen es krim dengan merek dagang Diamond. Next. Untuk identifikasi masalah dari PT Diamond Food, yaitu adanya permasalahan berupa menurunnya laba penjualan dan juga melemahnya kinerja yang kurang memuaskan pada kuartal 1 tahun 2020, di mana Diamond Food mencatat pembukuan penurunan pendapatan sebesar 7,15% dari yang awalnya hanya 1,72 triliun di kuartal 1 2020 menjadi 1,60 triliun. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut, memperoleh pendapatan hingga akhir Maret lalu berupa penjualan barang lokal sebesar 1,59 triliun dan penjualan ekspor senilai 2,68 miliar. Keduanya pun tercatat menyusut 7,11% dan 23,82% dari torehan di kuartal 1 2020. Oleh karena itu, adanya penurunan laba membuat suatu perusahaan harus menentukan keputusan taktis. Baik, sekian untuk alternatif masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh penyanyi 2, yaitu Pipit Lestari. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai alternatif masalah, di mana PT Diamond Food Indonesia Tbk ini melakukan efisiensi biaya di segala lini. Emiten konsumer tetap melakukan ekspansi dengan menambah gerai retail di sejumlah wilayah serta menjajal channel penjualan online. DMD juga melakukan ekspansi channel penjualan khususnya ke customer baru di segmen modern trade. Kemudian melalui anak usahanya yaitu PT Diamond Fair Retail Indonesia membuka toko retail anyar di sejumlah wilayah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan produk-produk diamond. Selain itu, DMND juga menjajal peluang dan penjualan online lewat sejumlah e-commerce, website, dan app store Diamond Food. DMD juga fokus melakukan strategi penyelesaian produk baru yang sesuai dengan permintaan pasar saat ini, termasuk diantaranya produk-produk relevan dengan kegiatan home cooking dan juga work from home. Strategi ini direalisasikan DMND lewat dua upaya. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dengan prinsipal merek untuk menambah variasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang kedua, secara aktif mendorong inovasi produk milik Diamond sendiri. Salah satunya lewat pengembangan kemasan baru dari brand entitas anak usaha, yakni PT Sukanda Jaya dan PT Diamond Cold Stores. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji 2 yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, alternatif masalah yang lain akan dibahas oleh penyaji 3, yaitu Rahmi. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menuju ke pembahasan. Di masa pandemi virus corona, Diamond Food Indonesia juga melakukan penyelarasan produk dengan fokus menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok saat ini.
Direktur Utama Diamond Food Indonesia, Chen Senan, menambahkan ada sejumlah produk yang menjadi fokus perusahaan selama masa pandemi, yaitu produk yang digunakan untuk kebutuhan masak dan aktivitas di rumah. PT Diamond Food Indonesia Tbk terus meningkatkan penetrasi penjualan melalui modern trade atau MT, traditional trade (TT), dan juga e-commerce. Next slide. Banyak pedagang melakukan beraneka taktik penjualan dengan mengandalkan diskon untuk mendorong customer lakukan transaksi di tokonya. Meski diskon sanggup dijadikan sebagai taktik yang efektif, tetapi sanggup menjadikan dampak merek produk rusak dan memotong pendapatan. Cara menaikkan laba perusahaan dengan memberi tambahan nilai jadi, di antaranya yang pertama, ada inbound marketing. Menggunakan inbound marketing, maka Anda lakukan marketing sekaligus sebabkan nilai tambah. Inbound marketing terlampau dahsyat untuk semua usaha, termasuk untuk perusahaan dagang. Yang kedua, layanan ke konsumen, layanan pelanggan yang baik, memungkinkan sekali customer untuk singgah kembali dan lakukan pembelian berulang. Yang ketiga, mendapatkan komitmen pelanggan. Semakin banyak customer yang loyal, maka senantiasa pula usaha berkembang. Memberi layanan yang baik, lakukan pelanggan dengan memberi tambahan informasi-informasi produk baru. Hal ini sanggup memberi tambahan perbedaan toko kamu dengan pesaing. Yang keempat, tingkatkan jumlah prospek secara signifikan. Di zaman modern ini, cukup enteng menaikkan kuantitas prospek secara signifikan. Anda sanggup membuka sistem toko online yang menjangkau ke semua wilayah Indonesia dan apalagi mancanegara dengan biaya yang terlampau hemat. Jika Anda tetap awam dengan internet marketing, Anda sanggup menggunakan layanan jasa pembuatan Webspika yang bakal membantu Anda menaikkan prospek secara signifikan lewat website. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh penyaji yang telah menyampaikan materi. Sekian dari kelompok kami mengenai project paper. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.